Saya Iman dari Mas Najib. Nama saya perkenalkan. Ya, perkenalkan. Nama saya adalah Petra Madani. Saya teman dari Mas Najib. Seperjuangan, sekasur dan ya pokoknya itulah pokoknya. Sudah, seperti itu. Oke. Ini yang Najib kalian tahu. Kalian tahu juga, saya juga harus tahu. Ini sejarah dan makna dari pahlawan yang sesungguhnya. Jadi tak hanya sekedar sebagai peringatan saja, tapi sebagai penghormatan untuk kita kepada pahlawan, mengenang jasa mereka. Kemudian banyak lah pokoknya. Jadi pahlawan itu harus kita kenang sampai titik darah penghabisan mereka yang telah mengharumkan nama Indonesia. Yang pertama, apa itu hari pahlawan? Sebelum menjadi pertanyaan yang sering dilontarkan oleh berbagai kalangan. Pahlawan itu hari pahlawan ya, hari bagaimana kita mengenang jasa para pahlawan, kemudian dia telah berjuang untuk Indonesia dan berjuang mati-matian untuk pemuda-pemuda Indonesia yang sekarang ini ya semoga selalu diberikan kekuatan untuk memerangi orang-orang asing yang telah melukai Indonesia. Langsung saja, secara pahlawan sering dikaitkan dengan puncak pertempuran Surabaya. Jadi dulu ada pertempuran Surabaya yang mana setelah hari kemerdekaan itulah pertempuran Surabaya. Jadi tidak ada pertempuran setelah hari kemerdekaan. Pertempuran ini terjadi antara pasukan asing dan pasukan Indonesia. Kemudian sebagai generasi muda sebaiknya kita mengetahui apa saja makna hari pahlawan, karena tanpa adanya pahlawan belum tentu kita dapat menikmati kemakmuran seperti sekarang ini. Kemudian yang pertama kita harus tahu pertempuran ini terjadi setelah kemerdekaan yang menjadi cikal bakal sejarah dari hari pahlawan. Jadi ini merupakan awal mula dari hari pahlawan itu seperti ini, pertempuran antara negara asing dan negara Indonesia. Kejadiannya bermula saat pihak Belanda mengibarkan bendera di Hotel Yamato Surabaya. Jadi negara Belanda memulai pertempuran dengan mengibarkan bendera di Hotel Yamato di Surabaya yang memicu untuk memancing kemarahan bangsa Indonesia, yang mana mereka kemudian menaiki Hotel Yamato dan merobek bagian berwarna biru dari bendera Belanda sehingga bisa warna merah dan kalau Belanda kan merah putih dan biru. Nah, kejadian di Hotel Yamato membuat pertempuran Indonesia dengan tentara Inggris mulai terjadi pada tanggal 27 Oktober. Jadi awal mulanya mulai dari 27 Oktober. Melihat keadaan yang semakin memanas, ada namanya Jenderal D.C. Hawthorne meminta bantuan Presiden Soekarno untuk meredakan situasi. Pada tanggal 29 Oktober, pihak Inggris dan Indonesia telah menandatangani perjanjian gencatan senjata. Ini membuat keadaan sempat stabil. Jadi dulu pernah stabil pada tanggal 29 Oktober, yang mana atas mandat dari Presiden Soekarno, presiden kita, presiden pertama. Sayangnya yang tak lama kemudian selang terjadi kesalahpahaman sehingga mengakibatkan terbunuhnya Brigadir Jenderal Malabi. Jadi kalau kalian tahu, Jenderal Malabi itu seorang jenderal pimpinan tentara Inggris untuk Jawa Timur. Jadi dia ditugaskan di Jawa Timur, di Surabaya tepatnya. Hal ini membuat tentara Inggris murka dan meminta persenjataan senjata itu dihentikan dengan melawan antara tentara ini dan administrasi Inca. Di awal mulanya jadi seperti itu. Terbunuhnya Brigadir Jenderal Malabi yang merupakan utusan dari tentara Belanda terbunuh, akhirnya ya murka Belanda, akhirnya terjadi peperangan. Itu awal mula dari hari pahlawan. Hingga pada tanggal 10 November, tepatnya 10 November, mengakibatkan pihak Inggris melakukan pembersihan berdarah. Jadi semua pasukan Inggris melakukan perang. Arek-arek Surabaya melakukan perlawanan dan bahaya pada gugurnya ribuan pahlawan bangsa. Jadi ya pada tanggal 10 inilah jadinya hari pahlawan awal mulai. Jadi
makna Hari Pahlawan tak hanya sebagai bentuk penghormatan saja. Jadi kita tidak perlu merayakan Hari Pahlawan cuma satu hari, tapi harus bisa mulai dari kita, terus generasi muda kita terus sampai belakang. Kita tahu bahwasanya bahwasanya jasa dan semua pengorbanan para pahlawan itu wajib untuk kita hormati, kita renungi, dan kita kenang. Wajib kita hormati, kita renungi, dan kita kenang. Kita kenang sepanjang masa. Jadi harus tahu Jenderal Malabdy dulu adalah jenderal Inggris yang dibunuh oleh tentara Indonesia dikarenakan ya itu untuk memancing pertikaian di hari Pahlawan. Kesimpulannya, pahlawan, Hari Pahlawan sih. Hari Pahlawan itu ya bagaimana kita harus bisa menanamkan jiwa kepahlawanan kita, meskipun kita tidak berperang, tapi kita juga ikut berperang dari sisi batin. Kita berperang dari, kita harus melawan kebodohan, itu juga termasuk berperang. Melawan moral-moral yang buruk, kita lawan dengan moral yang baik. Runtuhnya moral itu merupakan kita tidak bisa berperang. Jadi kalau kita bisa berperang berarti kita sudah bisa meningkatkan moral yang baik yang ada di lingkungan kita masing. Kita harus berpikir untuk menjadi seorang pemimpin, apalagi cowok. Calon-calon suami ini harus bisa menjadi seorang pemimpin yang baik untuk keluarganya, untuk saudaranya, untuk lingkungannya, semuanya. Jadi untuk teman-temannya dan juga untuk adik-adiknya, ya pokoknya semuanya. Jadi untuk melakukan suatu hal yang bersifat kepemimpinan, kita harus bisa belajar dari pengalaman itu tadi ya. Selain mengikuti perayaan Hari Pahlawan 2019 atau 2020 sekarang ini dengan upacara bendera, kita juga bisa menanamkan makna Hari Pahlawan dengan menghindari diri dari kegiatan negatif seperti narkoba, tawuran, memicu adanya pembunuhan, kontroversi antar suku atau yang lainnya lah. Jadi kita harus saling menghormati. Jadi Indonesia itu harus bisa garis tengah. Jadi nggak boleh ada pertikaian, nggak boleh ada damai. Jadi harus damai, peace man. Okay. Nah jadi mungkin seperti itu ya. Jadi kalau emang kalian mau mengambil hikmah dari Hari Pahlawan, jadi kalian harus pahami Hari Pahlawan, ambil hikmah dari Hari Pahlawan, kenang mereka dan juga doakan mereka. Jasa-jasa mereka tidak kita lupakan, tapi kita kenang sepanjang masa yang sampai kita tua, sampai kita ada di